Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Edumi, Education Learning Center. Pada kali ini pembahasan akan kita lanjutkan mengenai dasar-dasar penelitian. Kita ulas kembali apa itu penelitian. Penelitian adalah proses pengkajian isu secara ilmiah dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, di sini kita ingatkan kembali pengkajian isu ya, isu ataupun menentukan sebuah topik yang mau kita kaji itu kayak gimana. Tentunya didasarkan dengan keilmiahan, dengan tujuan tertentu dan maksud tertentu. Itu sedikit terkait dengan dasar penelitian. Kita lanjut dalam pembahasannya. Dasar-dasar penelitian itu kita cakup dalam 10 pembahasan. Kemarin kita membahas terkait dengan cakupan penelitian, syarat keilmiahan sudah, pisau analisis sudah, pola berpikir sudah, jenis penelitian sudah. Sekarang membahas terkait dengan masalah penelitian. Apa itu masalah? Baik. Masalah dalam penelitian ada dua definisi. Definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep itu seperti apa? Definisi operasional itu seperti apa? Baik. Untuk definisi konsep itu definisi yang menjabarkan ciri. Contohnya apa? Contohnya rumah bagus. Apa itu yang dimaksud dengan rumah bagus? Rumah bagus itu rumah yang besar contohnya, ataupun elok. Ataupun rumah bagus itu rumah yang identik dengan tamannya yang luas. Itu kan ada cirinya tuh. Jadi di situ definisinya itu definisi konsepnya. Kalau definisi operasional seperti apa? Definisi operasional itu definisi yang terukur. Contohnya rumah bagus itu apa? Rumah bagus itu definisi terukurnya yang pertama halamannya luas. Yang kedua rumahnya bertingkat. Yang ketiga memiliki desain yang kompleks. Itu kan dari ketiga inilah yang disebut dengan operasional. Operasional itu apa? Operasional itu terukur. Terukurnya dari 1, 2, dan 3. Dari tiga unsur tersebut. Nah, begitupun berkaitan dengan masalah ya. Kita definisikan secara masalah. Definisi konsep ataupun definisi operasionalnya. Masalah, definisi konsepnya. Masalah itu apa? Problematika, benar. Masalah itu apa? Sesuatu hal yang mau dipecahkan, benar. Sesuatu hal yang mengganjal, benar. Itu definisinya definisi konsep. Ada lagi definisi secara operasionalnya. Masalah itu apa? Yang pertama itu berkaitan dengan harapan. Yang keduanya berkaitan dengan kenyataan. Masalah secara operasionalnya, harapan dan kenyataan itu bertolak belakang. Harapannya kita apa, kenyataannya kita apa. Contohnya apa? Contohnya itu kita masih berkaitan dengan pendidikan dan sosial. Anak didik kurang berprestasi. Ya, kurang berprestasi. Itu di kenyataannya tuh. Di kenyataannya kurang berprestasi. Harapannya kayak gimana? Harapannya anak didik dicapailah sebuah potensi yang berprestasi. Nah, itu harapannya. Tapi kenyataannya itu berbeda. Nah, dari harapan dan kenyataan ini kita kaitkan, disinilah ada gap namanya. Gapnya apa? Disinilah ada yang namanya topik yang penting kita bahas.
harapan dan kenyataannya. Harapannya itu ya siswa itu berprestasi, kenyataannya itu tidak berprestasi. Nah, disinilah ada gap antara harapan dan kenyataannya. Kenyataannya itu tidak berprestasi, harapannya itu berprestasi. Makanya di sini harus dilakukan sebuah kajian penelitian. Tentunya kajian penelitian itu didasarkan dari kajian-kajian keilmiahan. Kemarin kita bahas terkait dengan keilmiahan. Dari cirinya yaitu logis, empiris, dan sistematis. Kita kaji nih, kita kaji secara berprestasi. Ya, berprestasi. Apa yang menyebabkan anak ini tidak berprestasi? Yang menyebabkan tidak berprestasi itu apa? Contohnya, ini kan akhirnya nih jadi sebab musabab nih ya. Sebab musabab. Berprestasi itu akibatnya kita kita rumuskan dalam sebuah judul nih akhirnya. Berprestasi. Nah, kita bentuk dalam sebuah judul. Berprestasi itu dependennya. Ya. Yang independennya itu apa? Itulah faktor-faktor yang tidak berprestasi. Faktor-faktor yang tidak berprestasi itu, faktor-faktor yang tidak berprestasi itu apa aja? Yang pertama, disiplin. Yang kedua, gaya belajar. Nah, inilah faktor-faktor yang mengakibatkan berprestasi. Ini saya contohkan. Sehingga disiplin ini disebut dengan independen ataupun yang mempengaruhi. Nah, sedang gaya belajar juga disebut independen ataupun yang mempengaruhinya, yang mempengaruhi. Berprestasi itu yang dipengaruhi, disiplin gaya belajar itu yang mempengaruhi. Sehingga disimpulkan dari kajian ini, berprestasi nih kenyataannya tidak berprestasi, harapannya itu berprestasi. Sehingga dibuat judulnya itu apa? Pengaruh disiplin gaya belajar terhadap prestasi siswa. Nah, gitu. Jadi dari judul ini sehingga kita bisa menentukan mana variabel dependen dan mana variabel independennya. Nah, dari masalah nih, semuanya itu berkutik dari masalah. Jadi harus tahu dulu masalahnya itu apa, sehingga kita bisa menentukan judulnya itu kayak gimana. Entah itu judulnya itu mau kualitatif, judulnya mau kuantitatif, itu ada awalnya dari masalah tersebut. Ya, dari situ saya contohkan terkait dengan judulnya. Bagaimana sih merumuskan sebuah judul dari masalah itu? Ini saya udah contohkan. Nah, saya ulang kembali terkait dengan harapannya itu berprestasi. Kenyataannya siswa itu tidak berprestasi. Sehingga berprestasinya itu ini kita jadikan dependennya, variabel dependen. Variabel itu apa? Ntar kita jelaskan ya. Sedikit demi sedikit saya akan jelaskan karena ini dasar-dasarnya. Nah, dependen ini yang diakibatkan. Nah, yang mengakibatkannya apa? Kita cari faktor-faktornya. Kita temukan faktor-faktornya akhirnya menjadi dua contohnya. Yang garis besarnya itu dari berprestasi itu faktor-faktornya ada dua. Yang pertama itu disiplin, yang kedua itu gaya belajar. Sehingga dibikin judulnya, nah, pengaruh disiplin gaya belajar terhadap prestasi. Nah, di situ
Itu yang disebut dengan masalah sehingga membentuk sebuah judul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi, jika ingin ditanyakan komentar ataupun ingin berkonsultasi, silahkan kita buka secara terbuka, dan kita juga membuka kelas private-nya, terkait dengan e-course-nya untuk membahas terkait dengan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.